Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa nafa'ana bihi daran amin ya rabbal alamin. Kitab ahkam taharati ay hadza utawi iki kubab iku kitab ahkam taharati mertelake pira-pira hukume sesuci. Wal kitabu utawi kitab lughatan ing dalam cara bahasan iku masdarun masdar bi makna domi kelan nggo makna ngumpulake wal jabilan tegese kumpul. Wastilahan lan ing dalam istilahe utawi kitab ing dalam cara istilahe iku ismun isim iku ismun aran li jinjin kedue jenis minal ahkami saking pira-pira hukum. Amal babu ana utawi bab iku fasmun mongko aran linauin kedue warna mimma saking perkara dakhala kang mlebu apa ma tahta dzalikal jinsi dalam ngisore kene-kene jenis. Wa taharatu taharah bifat ta'ikla dan wajafat ata'ih lughatan ing dalam cara bahasane iku an-nadhafatu bersih. Wa masyar'an utawi taharah ing dalam cara syar'i ya iku fa fiha mongko iku tetep ing dalam taharah tafasir utawi pira-pira pentafsiran kathiratun kang akeh. Minha iku setengah saking tafasir kathirah qaluhum utawi dawe ulama rupane fi'lu ma nglakoni perkara tustabahu kang den nunangake bihi kelawan ma apa as-shalatu salat ai min wudu'in tegese saking wudu wa ghuslin lan atus wa tayammum lan tayammum wa izalatun najasatin lan ngilangi najis. Amma taharatu ana penutawi tuharah bidom iklan den ojo doma iku fasmun mongko aran li baqiyatil mai kedue kekerine banyu. Wala makana ing dalam semangsane ana apa al ma'u banyu iku alat adati alat li taharati mereka suci istatroda mongko nusuli sapa al musanniful ka musannif li anwa ilmiyahi maring pira-pira warnane banyu. Faqala mongko dawuh sapa ka musannif almiyahu utawi pira-pira banyu allati kang ya juzu kang wenang ayyasyo tegese sah apa atadhiru sesuci biha kelawan almiyah iku sab'umiyahin ana pitu pira-pira banyu rupane ma'usama'i banyu langit ai an-nazil tegese banyu kang tumurun minha saking sama wa huwa ta an-nazil minha iku al-matar banyu udan wa ma'ul bihtilan banyu segara ai milhu tegese kang asin wa ma'un naharilan banyu pengawan ail hilwi tegese kang tawa wa ma'ul bi'rilan banyu sumur wa ma'ul anilan banyu sumberan wa ma'ul saljilan banyu es salju wa ma'ul baradilan banyu embun wa ijma'ulan dadi kumpul apa hadis sab'atu iki pitu qaulaka ing pengucap sira rupane manazala minas sama'i au naba'a minal ardi rupane ma perkara nazala kang temurun apa ma minas sama'i saking langit wa naba'alan nyumber apa ma minal ardi saking bumi ala ayi sifatin ing atas endi sifat kana tinemu apa ma min aslil khilqati saking asal kedadian. Sumal miyahunu li utai pira-pira banyu iku tangkosimu dadi kebagi apa almiyah tadi kebagi mau arba'at aqsam ing papat pira-pira panduman. Ahaduha utawi salasine arba'at aqsam iku tahirun banyu kang suci fi nafsi ing dalem awak dhewene ma mutahhirun tur kang nyuciake li ghairihi maring liyane ma ghairu makruhin kang ora den makruhake apa istimalhu amri gunake ma wa huwa utawi tahir mutahhir ghair makruh istimaluhu iku al ma'u banyu al mutlaq kang mutlake mau an qaidin saking qaid lazimin kang netep ya fala yaduru mongko ora bahayani apa al qaidu qaid al mufaku kang kapecah contohe kama ilbi'ri kaya banyu sumur fi kaunihi ing dalam anane ma'ul bi'ri iku mutlaqon mutlaq wasani utai kang kaping pindho iku tahirun banyu kang suci fi nafsi ing dalam awak dhewe ne ma mutahhirun tur kang nyuciake li ghairihi maring liyane ma
makruhun kang den makruhake op istimaluhu am nggunakake ma fil badan ing dalam badan la fi thawbi ora ing dalam pakaian wa huwa utawi tohir mutahhir makruh istimaluhu iku al ma'u banyu al musyammasyu kang den panasake ayal wasakhun tegese kang den panasake bid'atil syamsi kelawan lebete srengenge fihi ing dalem mak wa inna makruhu lan angin pesine den makruhake apa mak syar'an ing dalam cara syar'i biqatin ing dalam penjajahan harin kang panas bi inain ing dalam wadah muntopin kang kana dan balu ila ina anak teni angin wadah saking mas lan perak alasannya disifai jauharihima krono murnine sifate nakta ini ya wa idza barad nalikane ilang wa idza barad nalikane adem apa mak yazrat mongko ilang apa al karahatu ku makruh wa ikhtarolan milih sapa an-Nawawi Imam Nawawi adam karohati ing ora anan hukum makruh mutlakon kelawan mutlak wa ikrahu lan den makruhake adun halimali apa syadidus sukhunati banyu kang banget panase wal buru dadi lan banyu kang banget ademe. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Ahkamut Thaharati. Fasal ini, bab ini menerangkan tentang beberapa hukum bersuci. Wal kitab lughatan masdarun bi ma'na dhammi wal jam'i. Kitab secara bahasa itu adalah sebuah masdar yang menggunakan makna kumpul. Jadi kitab itu merupakan sebuah bentuk kalimat yang berupa masdar. Yang kita ketahui bahwasanya dalam ilmu nahwu itu masdar itu adalah sebuah lafaz yang hanya menunjukkan pekerjaan saja atau hadasun faqat tanpa ada kaitan dengan zaman. Kalau nanti suatu lafaz itu ada kaitannya dengan zaman, baik zaman yang lampau, yang akan datang atau yang sedang dilakukan, itu nanti termasuk sebuah kalimat yang dinamakan dengan fi'il. Kalau masdar itu hanya sebatas makna saja tanpa ada embel-embel sebuah zaman, atau yang sering kita kenal dalam kurikulum bahasa Indonesia itu adalah sebuah kata kerja. Kemudian wastilahan ismun li jinsin minal ahkami amal babu fasmun li naw'in mimma dal wala tahta dzalikal jinsi. Sedangkan kalau secara istilah, kitab itu merupakan sebuah nama bagi jenis dari beberapa hukum. Nah, sedangkan bab itu nama sebuah perkara yang masuk di bawah naungannya si jenis. Wa taharatu bi fat'i ta'ilu ghatan an-nadhafah wa amma syar'an fa fiha tafasirun katsiratun minha qaluhum fi'lu ma tustabahu bi as-shalatu ay min wudu'in wa ghuslin wa tayammumin wa izalatul jasadin. Kemudian lafaz thaharah dengan dibaca fathah to-nya di thaharah karena nanti ada pembahasan yang menjelaskan arti dari tuharah dengan dibaca dhamma. Kalau yang thaharah secara bahasa itu maknanya adalah an-nadhafah, bersih. Sedangkan kalau secara syariat atau secara terminologi itu banyak sekali penafsiran mengenai pengertian thaharah. Namun sebagiannya ulama mengatakan thaharah secara syariat itu adalah melakukan perkara yang dengannya itu kita diperbolehkan melakukan sholat, yakni berupa wudu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Ya, jadi thaharah itu adalah secara garis besar kita ketika ingin melakukan sholat itu maka kita harus melakukan suatu hal, baik itu berupa wudu, mandi, tayamum, atau menghilangkan najis. Nah, ini yang dinamakan dengan sebuah thaharah. Nanti pada perkembangannya thaharah itu nanti banyak sekali media atau alat yang digunakan untuk bersuci. Kalau yang lumrah kita ketahui itu adalah kan air.
Namun selain air juga ada, nanti toharo itu bisa dengan menggunakan debu, bisa juga dengan menggunakan batu atau yang lainnya. Kalau menghilangkan atau toharo dengan menggunakan debu itu nanti prakteknya itu pada tayamum, itu kan nanti media yang kita gunakan adalah debu. Kalau toharoh dengan menggunakan batu itu kita bersuci dengan menggunakan batu. Semisal kita sedang dalam perjalanan atau kita dalam berpetualangan, kita kencing atau BAB, kemudian kita tidak menemukan air untuk digunakan untuk bersuci, sedangkan yang ada itu hanya ada batu, misalnya kita di alam, di hutan atau di mana. Lah maka nanti solusinya itu ketika kita kencing atau BAB tersebut, ketika nggak ada air maka kita menggunakan batu untuk bersucinya. Terus amatuharatu bidumin fasmun li baqiyatil ma'i. Nah ini kalau nanti tuharoh dengan dibaca dhamma itu nanti memberikan makna yang berbeda. Maknanya itu adalah nama bagi sisa air ya. Jadi ini merupakan salah satu sifat sensitifnya bahasa Arab. Bahasa Arab itu tidak hanya beda huruf, bahkan beda harokat pun nanti menimbulkan makna yang berbeda. Makanya sangat penting sekali kita mempelajari ilmu gramatika Arab, baik berupa nahwu, shorof, atau ilmu-ilmu penunjang yang lainnya, karena nanti akan dampaknya itu sangat sentral. Dampaknya itu besar sekali, apalagi nanti kalau kita praktekkan dalam Al-Quran, itu sangat rawan sekali akan menimbulkan makna yang berbeda. Jangankan beda huruf, beda harokat pun nanti dalam ilmu bahasa Arab itu nanti akan memberikan makna kandungan yang berbeda. Contoh kecil yang lainnya, misal antara ghuslu dan juga huslu. Kalau ghuslu itu artinya membasuh, kalau huslu itu artinya adalah mandi ya. Makanya kalau kita niat mandi wajib itu kan nawaitul huslu atau husla, saya niat mandi. Kalau misal dalam mandi jinabah kita niatnya itu nawaitul husla bukan husla, itu nanti bisa jadi mandi yang kita lakukan itu tidak sah, sehingga kita dalam keadaan hadas. Nah, karena antara husla dan husla itu nanti memberikan dampak makna yang berbeda. Kemudian wala makana al-ma'u alatan li taharati istatrodal musannifu di anwa ilmiah. Nah, ketika nanti air itu digunakan sebagai media untuk bersuci, maka Kiai Musannaf akan menerangkan beberapa macam-macam air. Ya, tadi kan disebutkan di awal, toharo itu nanti tidak hanya menggunakan air saja, bisa menggunakan debu atau batu. Nah, yang menjadi pembahasan kita saat sekarang ini adalah ketika medianya itu adalah sebuah air, maka Kiai Musannaf akan menjelaskan secara lebih luas lagi tentang macam-macam air. Faqala al-miyahu allati yajuzu ayasyu at-tadhiru biha sam'umiyahin ma'usama'i ay an-nazil minha wa huwa al-matar wa ma'ul bahri ay milhi wa ma'un nahari ay hilwi wa ma'ul bi'ri wa ma'ul aini wa ma'ul thalji wa ma'ul barodi. Kiai Musannaf mengatakan bahwasanya air yang nanti diperbolehkan yakni sah untuk bersuci itu nanti ada 7 air. Pertama adalah air langit, yakni yang turun dari langit atau sering kita sebut air hujan. Kemudian air laut atau yang rasanya asin, wa ma'un nahari, kemudian air sungai atau air tawar, kemudian air sumur, air sumberan atau mata air, air salju dan juga air embun. Wajma'u hadza sab'atu qawlaka ma nazala minas sama'i aw naba'a minal ardi ala ay sifatin kana min asli khilqatin. Nah, ketujuh air tadi nanti dapat disimpulkan dengan perkataan kita
yakni intinya adalah suatu perkara yang turun dari langit atau yang bersumber dari bumi. Jadi air yang turun dari langit atau yang bersumber dari bumi itu semuanya bisa digunakan untuk bersuci. Kalau yang turun dari langit itu kan nanti meliputi air hujan, kemudian air embun, air salju. Nah, kalau yang bersumber dari bumi itu kan ada air laut, air sungai, air sumur, dan mata air. Nah, jadi intinya air yang muncul dengan sendirinya, baik turun dari langit atau bersumber dari perut bumi, itu nanti air tersebutlah yang kita gunakan untuk bersuci. Dalam kitab Al-Bajuri, ulama menjelaskan bahwasanya perbedaan antara air salju dan juga air embun itu adalah proses ketika turun dari langitnya itu. Kalau air salju, di situ dikatakan air salju itu pada dasarnya ketika turun dari langit itu dalam keadaan cair. Kemudian ketika turun di permukaan bumi itu berubah menjadi beku karena kondisi di tempat tersebut sangat dingin sehingga yang tadinya cair berubah menjadi beku. Tapi kalau air embun, menurut ulama itu sebaliknya. Justru air embun itu pas turun dari langit itu dalam keadaan beku, kemudian ketika sampai di permukaan bumi, air yang beku tadi berubah menjadi cair. Dan sebagian ulama mengatakan bahwasanya air embun dan juga air salju itu turun dari langit dalam keadaan cair. Lah, kemudian keduanya itu pas pertengahan proses langit ke bumi itu menjadi beku. Namun yang membedakan ketika air salju itu dia sampai di permukaan bumi tetap dalam keadaan beku. Namun kalau air embun itu turun di permukaan bumi itu dalam keadaan mencair lagi. Jadi yang tadinya cair kemudian pertengahan itu menjadi beku, terus turun ke permukaan bumi menjadi cair lagi. Sehingga dari sini, dari pendapat ulama yang ini mengatakan keduanya ini berbeda dengan air hujan. Kalau keduanya ini kan turun dari langit cair, kemudian di pertengahan itu menjadi beku. Kalau air hujan itu enggak, jadi turun cair, pertengahan juga cair, sampai di permukaan bumi pun tetap cair. Nah, itu sedikit intermezzo terkait masalah perbedaan air salju dan juga air embun. Terus kemudian lanjutkan, Thumal miyahu tangqasimu arba'ata aqsamin ahaduha tahirun fi nafsihi mutahhirun min ghairihi ghairu makruhun istimaluhu wa huwa al-ma'ul mutlaq an qaidin lazimin fala yadur al-qaid al-mufaku kama il-bi'ri fi kaunihi mutlaqon. Nah, setelah disebutkan macam-macam air ya tadi, kemudian air itu nanti ada 4 macam. Ada 4 macam. Pertama adalah air yang suci mensucikan yang tidak makruh digunakan. Jadi ketujuh air tadi itu nanti dibagi 4. Pertama adalah air yang suci mensucikan dan tidak dimakruhkan ketika kita menggunakan air tersebut. Itu adalah air mutlak. Maksudnya mutlak di sini adalah air yang mutlak, tidak ada qaid yang mengikat. Maka tidak masalah ketika qaidnya itu qaid yang mungfak atau terpecah, misalnya air sumur. Nah, jadi maksud dari air mutlak tanpa ada qaid ini adalah air-air yang kalau secara gambaran mudahnya seperti ini. Jadi ketujuh air tadi, air hujan, air sumur, dan yang lainnya, ini ketika dia itu semisal air sumur, kita ambil air sumur, kemudian air itu kita pindahkan ke ember, pindahkan ke ember menjadi air ember, kita pindahkan ke gelas menjadi air gelas, kita pindahkan ke ke tempat yang lainnya, itu menjadi air yang menyesuaikan dengan tempatnya.
Berbeda kalau nanti air-air yang nanti bukan mutlak, artinya dia tuh memiliki qaid yang lazim, yang mengikat. Contoh air kopi. Air kopi itu ketika kita taruh di ember tetap kita namakan air kopi. Kita taruh di gelas air kopi, kita taruh di wadah-wadah lain pun tetap ia pasti dinamakan dengan air kopi. Lah sehingga ini air kopi ini tidak termasuk dari golongan air yang pertama, yakni air yang suci mensucikan dan juga tidak makruh untuk digunakan. Jadi kalau air kopi, air susu itu kan suci, tapi dia itu tidak mensucikan. Makanya di sini memiliki qaid yang qaid yang ghairul lazim, qaid yang lazim. Ya. Terus wasani tahirun fi nafsihi mutahirun li ghairihi makrun istimaluhu fil badani la fi thawbi wa huwa ma'al musyammas. Untuk bagian yang kedua adalah air yang suci mensucikan tapi makruh ketika kita gunakan di badan. Tidak makruh ketika kita gunakannya itu di pakaian. Yakni adalah air musyammas. Air musyammas itu adalah air musakhun bi tahti syamsi fihi wa inna makruh syar'an bi qatri harin fi ina'in mutabi'in illa ina anaqdaini li sifai jawharihima. Jadi air musyammas itu adalah air yang dipanaskan dengan sorot sinar matahari, di mana air ini secara syariat yang dikehendaki al-musyammas ini adalah air yang memang berada di suatu negara yang panas, yang diletakkan di wadah yang terbuat dari logam, kecuali wadah yang terbuat dari emas dan perak. Jadi pada suatu daerah yang sangat panas tingkat suhunya, itu kita letakkan air di wadah yang terbuat dari logam, kita taruh di luar, kita panaskan dengan sinar matahari. Lah ini namanya air musyammas. Jadi air yang dipanaskan dengan sinar matahari di tempat atau daerah yang sangat panas cuacanya. Ini namanya air musyammas dan tidak dan makruh, suci mensucikan tapi makruh ketika kita gunakan untuk bersuci. Nah, karena apa? Karena memang kalau air yang terbuat dari logam, air yang diletakkan di wadah yang terbuat dari logam, ketika dipanaskan dengan sinar matahari, itu nanti air tersebut akan tercampur dengan zat yang zat karat yang berada di logam tersebut. Ketika dipanaskan itu akan lepas dan campur ke air, dan itu akan membahayakan badan kita. Nah, makanya itu dimakruhkan. Sehingga di sini mengecualikan ketika wadahnya itu terbuat dari emas dan perak, karena sifat materi yang ada dalam emas dan perak itu murni, artinya tidak akan ada karat yang akan lepas ketika kita panaskan oleh sinar matahari. Wa idza baradda zalat al-karoha. Namun ketika airnya itu kembali dingin, itu hukum makruhnya sudah hilang. Jadi makruhnya ini ketika memang airnya masih panas, ya. Waqtara an-Nawawi adam al-karahati mutlaqan. Dan di sini Imam Nawawi memilih bahwasanya tidak ada hukum makruh secara mutlak. Ini perbedaan ulama, ya. Wa yaqtahu aidan syadidus sukhunati wal burudah, dan juga dimakruhkan pula air yang sangat panas dan air sangat dingin. Misal kita menggunakan wudu, menggunakan air yang baru matang, itu ya kita boleh bersuci dengan air tersebut, suci mensucikan, tapi makruh karena airnya sangat panas, itu nanti bisa membahayakan badan kita. Begitu pula air yang sangat dingin, misal air yang kita ambil dari kulkas yang sangat dingin kemudian kita digunakan wudu, itu makruh hukumnya. Nah, ini untuk kriteria air musyammas. Kalau dalam kitab yang lebih luas lagi penjelasannya seperti dalam kitab Bajuri, itu nanti syarat-syarat air musyammas yang memang dimakruhkan. Itu pertama, dia itu berada di negara yang ekstrim
cuacanya sangat panas, sehingga nanti mengecualikan daerah-daerah yang sifat atau suhu panasnya itu normal, seperti di Indonesia atau yang lainnya. Ini kan panasnya tidak terlalu menyengat, sehingga ketika kita ambil air, kita masukkan ke wadah yang terbuat dari logam, kemudian kita taruh di luar, dipanaskan oleh sinar matahari, ini tidak ada hukum makruh di sini. Kemudian juga syarat yang selanjutnya, air tersebut itu berada di logam yang tadi itu memang ketika masih ada tempat yang lain. Jadi masih ada tempat lain yang selain logam, itu punya makruh. Tapi kalau nggak ada wadah lain, hanya logam tersebut, maka tidak apa-apa, tidak masalah, tidak makruh. Bahkan ketika nanti waktu sholat itu sudah mepet, sedangkan hanya ada air yang ada di logam tersebut yang sudah terkena sinar matahari, itu nggak apa-apa, bahkan wajib ketika memang waktu sholat itu akan segera habis, bahkan wajib untuk menggunakan air tersebut di waktu sholat sudah habis dan juga nggak ada air yang lain, itu nggak apa-apa, malah wajib. Dan juga masih banyak syarat yang lainnya. Kemudian permasalahan pengecualian dari wadah yang terbuat dari emas dan perak di sini. Ini kalau kita ketahui kan penggunaan wadah yang terbuat dari emas atau perak itu kan hukumnya tidak diperbolehkan. Jangankan menggunakan wadah, menyimpannya saja itu, menyimpan wadah yang terbuat dari emas dan perak itu kan nggak diperbolehkan, karena akan ada potensi untuk menggunakan. Lantas bagaimana ketika dalam kasus ini kok diperbolehkan ketika wadahnya itu terbuat dari emas dan perak? Maksudnya di sini adalah diperbolehkannya itu dari sisi tidak membahayakannya tersebut. Jadi ketika air yang dipanaskan yang di dalam emas dan perak ini diperbolehkan dari sisi tidak membahayakan pada badan, karena nggak ada zat karat yang akan campur dengan air. Tapi kalau melihat dari sisi penggunaannya tetap haram, tetap tidak diperbolehkan, karena menggunakan wadah dan perak itu, emas dan perak itu ya tetap tidak diperbolehkan. Jadi kesimpulannya, kalau menggunakan air di musyammas yang berada di logam emas dan perak itu diperbolehkan dari sisi tidak membahayakan pada badan, dan tidak diperbolehkan dari sisi penggunaan wadah yang terbuat dari emas dan perak tersebut. Ya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.